Halo teman-teman, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya supaya video YouTube kita bisa ditonton oleh pemirsa ataupun penonton di luar negeri. Di sini Anda bisa lihat salah satu contoh dari YouTube, salah satu akun saya. Itu kita lihat di data analitiknya itu ditonton oleh penonton dari berbagai negara di luar negeri. Di sini kita lihat mulai dari Prancis, Jerman, Inggris, negara-negara di Afrika, negara-negara di Asia, bahkan negara-negara di Eropa. Lalu bagaimana caranya supaya video kita bisa ditonton di luar negeri? Ikuti ulasan saya berikutnya tentang apa yang harus Anda lakukan, settingan apa yang harus Anda lakukan supaya video Anda itu terdata di dalam metadatanya analog, bisa terdata di dalam metadata YouTube sehingga bisa terindeks di dalam video-video yang ditonton oleh penonton dari luar. Baik, pertama yang Anda lakukan, Anda masuk ke YouTube Studio. Ini saya ambil salah satu contoh dari akun yang saya punya, yaitu akun Abu Khalid Al-Fatih. Setelah masuk YouTube Studio, Anda klik analitik. Setelah tampilan analitiknya terbuka, Anda coba pilih bagian penonton ya. Di menu bagian penonton, diklik saja penonton itu, kemudian diseret ke bawah. Anda lihat di bagian sebelah kanan bawah itu ada negara, ada tulisan negara teratas. Anda klik selengkapnya, klik selengkapnya. Nah, di sini mulai tampil data-data dari traffic dari negara mana saja penonton video Anda, maksud saya. Di sini kita bisa lihat, ini salah satu contoh di akun saya: Indonesia, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Arab Saudi. Anda bisa lihat di sini penayangannya ya, di kolom penayangan berapa kali penayangan di negara tersebut. Di sini Indonesia sudah jelas mendapat peringkat yang paling atas karena videonya berbahasa Indonesia. Tetapi tidak tertutup kemungkinan video Anda itu ditayang di negara lain di luar Indonesia. Apa keuntungannya? Keuntungannya sangat besar sekali ya. Nanti akan kita bahas pada bahasan khusus. Apa keuntungan kalau video Anda ditayangkan di luar negeri? Sekarang kita kembali ke topik tadi ya. Bagaimana caranya? Apa yang harus Anda lakukan? Settingan apa yang harus Anda buat jika Anda ingin video Anda itu bisa terindeks? Maksud saya itu bisa ditayangkan mendapat penayangan di negara luar, sehingga algoritma YouTube bisa membaca video Anda. Jadi Anda kembali masuk ke YouTube Studio, pilih salah satu video yang akan Anda translate ke dalam bahasa lain. Jadi harus ditranslate ya teman-teman ya, ditranslate, masuk ke detail video, pilih salah satu video, masuk ke detail video. Di sini di detail video ada menu opsi lainnya. Coba diklik menu opsi lainnya itu. Ya, Anda klik menu opsi lainnya. Tapi terlebih dulu Anda buka browser baru. Anda butuh media untuk menerjemah. Jadi dibuka Google Translate. Anda buka dulu Google Translate di tab browser yang baru. Lalu pilih setelannya bahasa Indonesia. Nanti ditranslate ke dalam bahasa lain. Bisa kita mulai dengan bahasa Inggris contohnya ya. Jadi di sini saya akan mengcopy judul video saya, download video dari YouTube ya. Cara mendownload video dari YouTube, saya masukkan ke dalam kolom yang bagian Indonesianya. Otomatis translate bahasa Inggrisnya akan keluar ya. How to download YouTube video to the HP Gallery dan seterusnya. Lalu saya akan mengcopy deskripsi yang ada di video saya copy, saya blok dulu. Hashtagnya tidak saya copy ya, saya copy deskripsinya saja, klik kanan copy, lalu saya tempelkan di kolom Indonesia, bahasa Indonesia. Nanti akan ditranslate otomatis ke dalam bahasa Inggris ya. Kita paste ya, ini sudah keluar bahasa Inggrisnya. Dan ini adalah hasil dari translate yang kita gunakan memakai Google Translate. Lalu Anda copy hasil translate ini ya. Bisa Anda klik bagian yang bawah copy, atau Anda blok dulu lalu di copy. Setelah di copy,
Anda masuk ke opsi lainnya ya. Di detail video itu ada menu opsi lainnya. Coba Anda seret ke bawah, cari tulisan subtitle ya, subtitle, diklik subtitle. Setelah itu di sini akan tampil tampilan seperti ini, tambahkan bahasa. Anda klik tambahkan bahasa, lalu pilih bahasa mana. Nah, saya sarankan mulai dengan bahasa Inggris ya. Mulai dengan bahasa Inggris, pilih Inggris, seret ke bawah, pilih Inggris, klik Inggris. Kemudian coba Anda lihat di bagian ini di bagian judul dan deskripsi Anda tambahkan ya, klik tambahkan. Lalu Anda kembali ke Google Translate tadi, Anda copy ya hasil yang sudah ditranslate tadi, lalu Anda paste di deskripsi. Ini Google Translate tadi, ada blog, atau Anda cukup copy saja, ada menunya di bawah, copy. Lalu Anda buka lagi deskripsi ya, deskripsi, kemudian klik paste. Nah, untuk bagian judul saya akan blok bagian judulnya, lalu saya akan cut. Saya akan cut untuk saya pindahkan ke bagian kolom yang di atas, khusus untuk bagian judul. Ya, lalu bagian deskripsinya saya seret ke atas biar pas posisinya. Setelah itu saya klik publikasikan. Ya, diklik publikasikan. Jangan lupa diklik publikasikan. Kalau tidak akan tersimpan. Otomatis ini sudah terpublish. Ya, translate bahasa Inggrisnya sudah terpublish. Ini sudah keluar tanggalnya juga, dipublish tanggal 19 Mei 2020. Di sini kita bisa cek ya, masih bisa diedit. Jangan khawatir ya, masih bisa diedit. Kalau memang ada tambahan, Anda bisa edit judulnya, bisa edit lagi deskripsinya. Tetapi ini hanya deskripsi dan judul yang ditranslate. Tapi kata per kata di video belum ditranslate. Kalau Anda ingin mentranslate kata per kata, maka Anda harus ada cara khusus. Ada cara khusus lagi ya. Ini mungkin lebih rumit. Ini perlu pembahasan lebih rinci. Tidak bisa kita jelaskan pada saat ini. Nanti ada bahasannya tersendiri. Anda ikuti aja channel ini terus. Nanti saya akan bahas bagaimana cara mentranslate kata per kata. Jadi kata per kata dalam video itu Anda translate lagi. Jadi bukan hanya judul dengan deskripsinya, tapi ini ada bahasan khusus. Anda tunggu saja videonya. Sekarang saya hanya menjelaskan bagaimana cara mentranslate judul dan deskripsi. Walaupun hanya judul dan deskripsi yang ditranslate, otomatis video Anda ini akan terindeks di dalam metadata YouTube, sehingga algoritma YouTube akan membaca video Anda sehingga bisa ditayangkan ke negara lain yang memakai bahasa tersebut. Di sini Anda tambahkan bahasa lain, jangan cuma hanya bahasa Inggris. Anda bisa memakai bahasa-bahasa yang cukup populer di dunia ya, seperti bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Arab, bahasa Cina, Jepang, Korea, dan sebagainya. Tidak terpaku dengan bahasa Inggris saja. Itu terserah Anda, sesuai kemampuan Anda. Kalau Anda ingin banyak bahasa itu lebih baik, sehingga memungkinkan rasio pengunjung yang akan melihat video Anda dari luar itu menjadi lebih tinggi. Jadi tidak harus terpaku ke dalam beberapa bahasa. Itu tergantung waktu dan kesempatan Anda dan keinginan dan kemauan Anda. Begitu teman-teman ya. Saya rasa sudah cukup jelas bagaimana caranya. Kalau Anda masih ragu, jangan ragu ya teman-teman, komentar ya, komentar. Jangan malu-malu, komentar itu gratis. Jangan takut komentar. Saya akan jawab ya, saya akan jawab semua pertanyaannya. Baik, mungkin cukup jelas ini. Saya coba tambah bahasa lain, bahasa Rusia, tambah. Saya kembali lagi ke Google Translate. Saya terjemahkan judul dan deskripsi yang sudah dibuat dalam bahasa Indonesia ini ke dalam bahasa Rusia. Kemudian saya translate, kemudian saya copy, saya pastikan ke deskripsi. Kemudian judulnya saya paskan posisinya, judulnya saya cut, saya taruh di kolom judul. Yang deskripsinya saya paskan posisinya, kemudian publikasikan. Setelah dipublikasikan, otomatis judul dan deskripsi dalam bahasa Rusia untuk video saya ini sudah terindeks oleh YouTube, sudah masuk ke dalam algoritma metadatanya YouTube. Begitulah kira-kira teman-teman ya. Jadi sangat gampang sekali. Jadi Anda jangan rugi ya, jangan sampai tidak translate. Jadi kesempatan Anda untuk ditonton oleh video Anda ditonton oleh penonton luar negeri itu bisa hilang kalau Anda tidak melakukan langkah-langkah ini. Kalau ada yang ragu, Anda silakan komentar. Saya akan bantu bagaimana caranya yang lebih rinci lagi ya. Di sini ada kontribusi komunitas, Anda bisa pilih untuk nonaktif atau baik. Begitu ya teman-teman ya, cara mudah mentranslate video Anda dengan menggunakan fitur-fitur yang sudah disediakan oleh YouTube. Jadi semakin banyak Anda
mentranslate ke dalam bahasa lain, itu kemungkinan rasio penonton dari luar itu akan semakin tinggi. Jadi kita jangan malas-malas juga, jangan hanya bikin video tapi tidak kita coba translate ke dalam bahasa luar. Terutama bahasa yang sering dipakai seperti bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Jerman, Jepang, dan bahasa Arab juga itu sering digunakan. Jadi kita harus paling tidak 5 bahasa itu harus Anda translate. Kalau Anda belum punya waktu untuk mentranslate kata per kata dari video Anda, cukup ditranslate aja judul ya, judul dengan deskripsi untuk bagaimana cara mentranslate kata per kata sehingga video Anda itu betul-betul bisa dinikmati utuh dengan bahasa lokal pemirsa yang ada di luar negeri. Nanti saya akan bikin tutorialnya, silahkan ditunggu saja. Biar tidak ketinggalan tutorialnya, Anda jangan lupa klik lonceng di channel ini ya. Dan setelah di subscribe, jangan lupa di klik lonceng, jangan lupa like dan share jika video ini berguna dan bermanfaat. Dan Anda suka video ini, jangan lupa diikuti terus channel ini. Dan Anda silahkan berkomentar, silahkan bertanya, mungkin saya akan menjawabnya walaupun tidak secara detail. Di kolom komentar Anda bisa hubungi saya via Japri saja ya, via WA ya. Ya, sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. Salam sukses selalu.